Ya, terima kasih Majelis Hakim. Izin membacakan pledoi. Pembelaan pledoi atas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 261/Pit-B/2023/PNPBM atas nama terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dan tak pernah kita lupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul kembali di ruang persidangan ini. Tak lupa juga sholawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga telah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara nomor 261/Pit-B/2023/PNPBM di Prabumuli, dengan hormat saya sampaikan, saya Advokat Riza Satria Sarjana Hukum yang merupakan penasihat hukum dari berdasarkan surat kuasa nomor RLO-1112-SK-MZL-DES-23-PBM tanggal 11 Desember 2023. Sebelum membahas pledoi ini, terlebih dahulu saya sebagai penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pledoi ini. Setelah melalui proses persidangan yang intensif, sampailah akhirnya penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan dan membacakan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024 lalu. A. Keterangan saksi bahwa saksi korban Prabumuli mendatangi Polres Prabumuli bukan niat untuk melaporkan terdakwa, tetapi saksi hanya ingin memastikan kabar terdakwa karena sudah beberapa hari terdakwa tidak bisa dihubungi. Pada saat itu saksi korban Lili tidak ada niat ingin melaporkan terdakwa, hanya saja saksi korban dan lalu bercerita kepada penyidik Polres Prabumuli dan disarankan untuk membuat laporan polisi saja bahwa saksi korban membenarkan ada pertemuan antara saksi korban Lili keluarga terdakwa, dalam hal ini istri korban dan adik kandung korban, yang ditengahi oleh penasihat hukum terdakwa untuk meminta maaf serta bertanggung jawab atas barang-barang yang telah dibeli oleh terdakwa dan akan segera membayarnya. Bahwa dalam keterangan saksi Aldi yang menyatakan bertemu dengan istri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Padat Karya, terdakwa membantah dan keberatan. Saat itu terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Aldi saat pengantaran pertama kali. Bahkan istri terdakwa pun memberi keterangan tidak pernah bertemu dengan saksi Aldi saat pengantaran barang. Setelah penasihat hukum pelajari, terdapat kurangnya para pihak yang diperiksa dalam perkara ini. Padahal ada beberapa barang yang sudah tidak berada di rumah terdakwa dan masih belum kembali sampai saat ini, seperti 1 unit AC Panasonic YN5KWJ, 1 unit AC Panasonic YN7KWJ, 1 unit AC LG H07 IN, 1 unit TV LG 43 in LM575 OPTC, 1 unit lemari S Sharp SH60MSL. Kesemuanya barang-barang ini sudah tidak ada lagi di kediaman terdakwa atau sudah beralih ke pemilikannya, padahal terdakwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik tentang keberadaan barang-barang tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjut dari penyidik, bahkan sampai tingkat kejaksaan pun kasus ini tidak ada pengembangannya. Ketidaklengkapan para pihak yang terlibat dalam perkara ini membuat satu rangkaian pemeriksaan tindak pidana di tingkat penyidik sampai kejaksaan belumlah lengkap, karena masih ada pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini yang harus diperiksa juga. Sangat disayangkan juga apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini juga tidak ikut memanggil dan mengembangkan serangkaian tindak pidana ini, sehingga keadilan yang seharusnya bisa kita tegakkan